Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Askar Rahian dari Ketua Kelompok 3. Kali ini saya akan mengobservasi produk dari ST. Dan saya tidak sendiri, saya bersama teman-teman kelompok saya yang terdiri dari... Perkenalkan, saya Dava Da Vinci. Dari Rizky Amalia. Saya Revaldo Prasetyawan. Saya Rizka Aulia. Saya Nasyul Madia Rahma. Saya Melani Zahra. Baik, perkenalkan, saya Dava Da Vinci. Di sini saya akan mewawancarai produk ST yang berlokasi di depan SMK Sasmita Jaya. Dan di sini saya nggak sendiri, saya bersama dua narasumber saya yang bernama Firda, Windy. izin mewawancari ya Kak. Baik, kita masuk ke pertanyaan pertama aja ya Kak. Eh, apa aja sih variasi menu ST yang tersedia dan bagaimana harga tiap-tiap variabel tersebut? Oke, kalau di sini yang paling favorit itu ada teh original, Kak. Jadi di sini tuh harganya cuma 5.000. Ya. Tapi di sini juga ada varian lain. Contoh ada green tea, ada leci, blackcurrant, jasmine, Milo, dan adalah beberapa lagi rasa varian lain maksudnya. Minimum di Kalau- varian apa? Ya yang ori, cuma harga 5.000 aja. Yang paling tertinggi di harga 9.000. itu untuk varian. Itu ST Milo. Baik Kak, kita masuk ke pertanyaan kedua ya. Pertanyaan itu berapa sih takaran bahan bakunya untuk satu porsi ST yang varian originalnya? Kalau kita bikin satu cupnya itu es batunya setengah ya, Kak ya. Terus untuk ukuran tehnya kita di 200 ml. Terus untuk gulanya kita ada di 50 ml. Untuk airnya? Kita udah dari teh tadi, Kak, Oh, ukuran teh. itu masuk teh tadi hitungannya. Iya. Terima kasih atas jawaban pertanyaan yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan ketiga, yaitu berapa banyak porsi ST yang terjual per harinya? Untuk setiap harinya biasanya kita ada di 40 sampai 45 cup, Kak, sehari. Itu untuk semua varian ya? Iya, benar. Baik, terima kasih ya Kak. Saya Revaldo Prasetyawan. Saya ingin melanjutkan pertanyaan wawancara dari teman saya sebelumnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 4 itu, berapa bahan baku yang rusak atau tidak terjual? Oke, di sini kadang kita kan dari rumah bawa sekitar 30 pieces ya, Kak ya. Tapi kadang kita juga nggak semuanya bisa terjual. Jadi kita kadang bisa jual 20 pieces atau 25 lah. Terus sisa dari itu kita simpan di sini karena kita pakainya yang sasetan. Jadi kita bisa simpan kalau ada yang sisa, Kak, maksudnya. Selanjutnya pertanyaan nomor 5 itu, jika musim hujan ada alternatif lain atau porsi dikurangkan? Kalau pas waktu hujan kita pakai alternatif Gojek, Kak. Jadi kita buka aplikasi Gojek ataupun Shopee Food. Jadi kita kalau hujan pasti ada orderan dari situ sih. Berarti tidak dikurangin ya kan? Ya, tidak dikurangi sama sekali. Yang 6 itu, berapa biaya kemasan untuk setiap produk, misalnya gelas, tutup, sedotan, atau yang lain-lainnya? Oke, untuk satu pak cup itu kita kan ada isi 50 ya, Kak. Jadi biasanya harganya sekitar 24.000. Terus untuk satu pak sedotan kita biasanya harganya 10.000, dan kalau untuk tutupnya kita pakai cup sealer, Kak. Kalau cup sealer sekitar mungkin 30 ribuan ya. Dan untuk satu pak kresek mungkin cuma 5.000 rupiah sih. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya sebelumnya. Lanjut, pertanyaan yang ketujuh. Berapa biaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan penjualan, Kak? Jadi untuk itu kita hitungnya dari sistem cup, Kak. Jadi berapa kita terjualnya sehari, kita dapat 25% dari penjualan. 20% baru dijumlahkan. Iya, benar. Oke, terima kasih Kak. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, yang ke-8, yaitu ada gak Kak biaya lain seperti listrik, air, kebersihan, dan peralatan yang digunakan untuk produksi es teh?
Untuk di sini kalau biaya kebersihan kita satu minggunya mungkin dari 40 sampai 45-an Kak. Terus kalau untuk biaya listrik sekitar satu bulannya cuma 50.000 dan untuk biaya air sekitar 40 ribuan juga mungkin ya. Dan di sini juga ada cup sealer mungkin sekitar 500 ribuan, terus meja 500 ribuan juga. Terus boot ini kayak gini juga 500 ribuan. Sama box es kita 150-an Kak. Termos 200.000 sama peralatan lain sekitar 300-an lah. Berarti total kurang lebih 2 juta ya, Kak? Iya, segituan, Kak. Oke. Untuk yang di sini juga pembayaran ada QR juga ya, Kak? Iya benar, kita di sini pembayaran bisa melalui cash ataupun pakai QRIS Kak. Kayak QRIS juga? Iya. Oke, terima kasih, Kak. Oke, sama. Baik, itu saja wawancara dari kami untuk produk ST yang pertama. Saya Aska Rahian, izin undur diri dengan Kak Firda. dan Kak Firda. Terima kasih. Aulia, di sini saya lagi di booth kedua. Ini di ST Malioboro ya. Saya Rizka Aulia dengan Bang siapa? Saya Robi. Oke, saya izin bertanya ya Bang ya. Untuk yang pertama apa saja varian menu ST yang tersedia dan harganya itu berapa aja Bang? Oke, jadi untuk ST Malioboro sendiri itu ada beberapa menu kami. Itu yang pertama ada ST original biasa, itu harga 3.000. Terus ada yang jumbonya juga, varian jumbo ini harga 4.000. Terus ada lemon, susu, Milo sama coklat. Itu harganya masing-masing 8.000. Dari itu. Oke, untuk yang pertanyaan kedua, berapa biaya bahan baku untuk satu porsi? Oke, kalau biaya bahan baku sendiri, saya rasa untuk secara detailnya saya nggak begitu tahu ya. Tapi kalau untuk bahannya itu kan yang pertama pasti ada tehnya. Tehnya itu kita pakai teh tubruk gitu, teh tubruk yang ya sesuai namanya teh dari Malioboro kan. Ada mereknya cuma saya lupa. Terus nanti ada gulanya. Itu gula biasa kita tuh takarannya itu untuk 1 kilo. 1 kilo kan kita biasa pakai gulaku. Gulaku itu per kilo kalau di supermarket tuh kisaran 17,5 sampai 18,5. Nah itu 1 kilo tuh bisa dapat mungkin sekitar 30 cup. Nah, terus kalau untuk cup plastik saya rasa itu normal ya di mana-mana ya, biasa gitu. Oke. Oke, untuk pertanyaan ketiga, berapa banyak porsi ST yang terjual pada per hari atau per bulan? Oke. Tentunya pasti namanya jualan pasti dinamis ya, kadang naik kadang turun. Cuman kalau ngambil rata-rata terutama cuaca panas itu kisaran bisa dapat 50 sampai 70-an. Kalau untuk kisaran bulan berarti ya dikaliin aja berarti 1.800-an ya. Gitu. Oke, untuk pertanyaan keempat, berapa bahan baku yang rusak atau tidak terjual? Oke. Biasanya kalau teh itu kan kita masak ya ada takarannya kan. Itu biasa kalau untuk beberapa bungkus itu kan bisa dapat sekitar biasanya tuh 50 cup itu bisa dapat sekitar 2 sampai 3 bungkus teh. Nah, untuk sisanya misalkan nggak habis gimana itu biasa kalau masih 1 hari itu masih bisa disimpan. Nah, setelah sehari itu udah nggak layak pakai tuh biasanya. Kalau teh tuh emang ada rasa asam mungkin gitu ya. Biasanya sih kita buang sih. Saya Rifda Rizka Amalia. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari teman saya tadi. Jika musim hujan, ada alternatif lain atau porsi dikurangin? Oke, seperti yang saya bilang tadi, tentunya kalau jualan kan pasti kadang naik kadang turun. Jadi kalau lagi karena tergantung cuaca juga kan. Kalau lagi panas ya lagi naik, kalau lagi hujan pasti turun. Nah biasanya kalau untuk ST Malioboro itu pengurangan pendapatannya. Kalau tadi kan kalau lagi rame sekitar 50 sampai 80 gitu ya. Kalau nurun mungkin bisa lumayan drastis tuh kayak 20, 30 gitu. Kalau untuk alternatifnya saya rasa belum ada sih karena ini kan menu tetap ya. Jadi kayak menu-menunya tadi masih terus aja berjalan aja gitu. Baik, pertanyaan keenam, berapa biaya kemasan untuk setiap produk? Oke, kalau biaya sendiri itu kan kita terdiri beberapa cup ya, beberapa bahan ya. Kayak yang pertama itu ada cup. Kita cup ini pakai 2 size. Itu yang pertama yang 22 oz. 22 oz itu kisaran harga 18 sampai 20.000. Tentunya tergantung brand ya, tergantung mereknya. Terus yang 16 oz itu kisaran
9-10 ribu. Nah, kita biasa tuh pakai merek unggul. Terus untuk sedotan kayak biasa ya, sedotan higienis itu kisaran 13-14 ribu mungkin. Terus plastik untuk satu cup itu biasa kita mengambilnya satu bundle ya, satu ikat itu kisaran 30 ribu. Terus plastiknya yang sedang sama yang besar itu kisaran 20 ribu ke bawah juga. Sama biasa apa ya, tisu itu paseo ya, biasa Joli beli 8 ribu sih biasanya, tisu Joli. Terus susu sama Milo saya rasa semua supermarket sama ya, itu aja. Baik, pertanyaan ketujuh. Berapa biaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi dan penjualan? Oke, jadi untuk ini kan kita pakai namanya Akeno ya. Ya Akeno sendiri itu kita ada dua lapak. Itu yang satu teh, yang satu es sirup. Nah, untuk tenaga kerjanya kita ada 2 orang. Jadi kayak saya sama dia tuh ganti-gantian. Nah, kalau untuk jeruk itu kita biasa hitungnya tuh per cup. Jadi pendapatannya itu tentunya ya kadang naik kadang turun. Kalau teh itu patokannya kisaran 1,5 ke atas lah itu. Jadi tentunya balik lagi ke pendapatannya juga gitu. Ada ini nggak persipan gitu? Sebelumnya kita ada shift-shiftnya. Jadi kayak kita tuh ada 4 orang tadinya. Jadi sehari itu 2 orang dari jam 9 sampai jam 3 sore. Terus selebihnya ya jam 3 sampai jam 9 malam. Nah, cuman untuk sekarang mereka lagi di offin dulu. Jadi sisa kita berdua doang. Tuh. Baik, pertanyaan terakhir. Pertanyaan ke-8, adakah biaya lain seperti listrik, sewa tempat, atau peralatan yang digunakan dalam produksi es teh? Oke, kalau dari awal sendiri, nantinya kalau gerobak itu costnya saya nggak tahu berapa ya, karena biasa kan banyak teh itu kan franchise ya, atau belinya tuh langsung jadi. Kalau ini itu bikin sendiri. Jadi ya itu bos saya yang tahu. Terus paling untuk beberapa barang yang yang dipakai, nanti kayak ada termos ya. Termosnya selain Star kisaran 2,5-300. Terus untuk tehnya juga kisaran segitu juga. Sama untuk cup sealer ini merek ton atau Tony ya, itu sekitar 700 1 juta gitu. Terus kalau untuk pengeluaran rutin ya tiap bulan kita ada pertama listrik tentunya. Listrik tuh kita kisaran 50 ribu per bulan, itu kita ada 2 lapak ini bisa. Terus keamanan tuh kita ditarikin tiap minggu sekitar 15-20 ribu. Biasa kayak itu kan banyak yang narikin. Sama paling sampah itu per bulan berarti kisaran 40-50 ribuan. Kalau untuk lapak saya rasa di sini beda-beda ya, jadi kayak di sini beda, sana beda, sama depan beda. Cuman setahu saya untuk harga pasnya kurang tahu berapa, cuman kalau untuk nyewanya itu nggak bisa per bulan, jadi harus per 3 bulan. Kira-kira berapa? Berapa ya, 1,5-2 juta mungkin. Itu per bulan atau 3 bulan? Per 3 bulan. Nah, gitu. Oke, saya rasa kayak gitu. Baik, terima kasih Abang udah menjawab pertanyaan dari saya dan teman saya tadi. Terima kasih juga buat waktunya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naisha Mahdia Rahmah. Kita lagi observasi tentang kelayakan bisnis. Saya lagi di booth ketiga yaitu ST Dieng. Saya Naisha Mahdia Rahmah dengan kakaknya. Aku Nisa. Oke, kakak aku mau ngasih beberapa pertanyaan. Iya, ada pertanyaan pertama ya. Apa saja variasi menu es teh yang tersedia dan bagaimana harga tiap-tiap variasi tersebut? Oke, sebelumnya untuk teh Dieng ini dia ada beberapa variasi rasa ya. Salah satunya pasti yang original. Original itu adalah teh biasa aja, dia manis. Dengan kita tuh tarif harganya sekitar di 4.000. Kita tuh start harga tuh dimulai dari 3.000 sih Kak. Tergantung sama ukuran untuk cupnya ya atau gelasnya gitu. Kemudian untuk varian rasa yang kedua kita tuh ada ditambah pakai jeruk nipis. Untuk varian rasanya tuh 5.000 satu gelasnya, iya betul, satu cupnya. Kemudian untuk yang ketiga kita ada lemon tea kita tarif harganya 7.000 satu cupnya.
Kemudian ada varian rasa lain juga nih, ada strawberry tea, ada lychee tea, sama ada mango tea. Kita tarifnya itu di harga 10.000 kalau untuk 3 varian rasa itu. Untuk yang terakhir kita ada Thai tea. Thai tea itu di start 12.000 gitu. Untuk pertanyaan kedua, berapa biaya bahan baku semisal kayak teh, gula, es, air, dan lain-lain untuk satu porsi es tehnya, Kak? Oke, untuk bahan baku untuk satu porsinya ya. Oke, untuk satu porsinya itu kalau misalnya kita tarif satu bahan baku tuh sebenarnya tuh random sih Kak. Misalkan kan kita kan belinya tuh per stok ya. Jadi kalau misalnya ditanya bahan baku untuk satu cupnya tuh kayaknya aku nggak ngerinciin segitu itunya sih. Mungkin kalau misalnya kita dilihat kita tuh kan kalau misalnya beli bahan baku kan dari satu kantong itu dari satu kantongnya itu sekitar ada 1/4 kali itu ditarif di 16.000. 16.000 tuh untuk satu setengah liter no bukan 32 liter kali ya, 32 liter air gitu loh. Jadi ditambah dari bahan bakunya teh bubuk mungkin dan gula. Biasanya untuk kalau aku untuk per cupnya aku nggak apa namanya bahan bakunya paling kayak teh dan gula. Nah dari 32 liter itu paling aku pakai 4 kilo gula sih Kak. Sorry bukan 4 kilo, 2 kilo kali ya. 2 kilo. Tiga, berapa banyak porsi es teh yang terjual per hari atau per bulannya, Kak? Mungkin aku paling bisa ngitung per hari kali ya, karena yang namanya jualan kan gak nentu ya. Jadi aku juga tergantung sama ini kan posisinya di kampus nih. Kadang kan kalau misalnya lagi rame, mahasiswanya lagi banyak, ya banyak gitu. Misalnya aku sehari bisa 200 sampai 250 cup sih teh gitu. Dengan varian rasa yang berbeda ya. Paling kita hitungnya dari cupnya aja sih yang terjual atau habis gitu loh paling. Untuk pertanyaan keempat, berapa bahan baku yang rusak atau tidak terjual, Kak? Oke, untuk bahan baku paling yang kalau rentan rusak itu paling dari cup sih, Kak. Cup itu kan kadang dia ada bocor, entah dia belah gitu kan, kena es batu yang tajam gitu ya. Paling sih dari satu hari ya 3 atau 4 kali yang rusak, tapi nggak setiap hari ya. Tergantung kualitasnya juga. Kalau misalnya aku tiba-tiba barang yang stok yang biasa aku beli ternyata habis, ya paling 3 atau misalnya 4 lah, tapi nggak setiap hari juga sih. Kalau cup seller, so far kalau misalnya rusak sih ya paling sehari 1 lah ya, paling dia meleleh kepanasan doang, udah sih paling kayak gitu. Di sini saya sebagai Melani Zara dan kakaknya Aku Nisa. Selanjutnya saya ingin bertanya tentang pertanyaan yang selanjutnya yaitu jika musim hujan, kira-kira kakak ada alternatif lain nggak sih kayak misalkan porsinya dikurangin atau kakak mungkin buka ke tempat lain? Oke. Oke, untuk musim hujan kayak gini gitu ya, pasti kan yang namanya es pasti berkurang, walaupun ada aja tapi sedikit berkurang pasti. Untuk alternatifnya paling yang tadinya tehnya udah full manis ya sekarang jadi pahit aja dulu gitu loh. Jadi kan kita manisinnya dadakan aja gitu loh. Karena misalnya yang tadinya sehari 4 atau misalnya 5 termos, tapi kalau misalnya hujan paling ya 2 termos kayak gitu. Jadi ya betul porsi untuk teh pahit dan teh manisnya kita pisah, jadi nggak langsung dimanisin sih Kak. Jadi untuk menjaga karena kan kalau udah manis dia udah berubah rasa, jadi udah nggak bisa dikonsumsi lagi gitu. Jadi iya alternatif. Pertanyaan selanjutnya yaitu berapa sih Kak biaya tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi si es teh Dieng ini? Untuk salary dari tenaga kerja sih aku full tuh 80 ya, maksudnya dari jam setengah 8 pagi sampai jam 5 sore itu 80.000. Jadi aku range-nya memang per hari. Jadi kalau misalnya sesuai aja kalau dia gak kerja ya udah nggak dapet salary. Berarti untuk malamnya nggak buka ya? Jadi ya mentok ya setengah 6 lah gitu kan. Kalau misalnya lagi rame banget, apa ada yang harus diperbaiki atau apa ya paling mentok setengah 6 sih Kak. Dari setengah 8 sampai setengah 6. Jadi kalau untuk malam enggak. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan, berapa biaya kemasan untuk setiap produk? Misalkan kayak kemasan cupnya mungkin Kak, atau kakak bisa sebutkan mungkin? Oke boleh. Untuk biaya kemasan per satu kemasan itu tuh biasanya aku tuh beli satu roll cup itu dia tuh sekitar harganya di 15.000. Jadi mau isinya 50 pieces ya. Jadi mungkin satu cup itu 300 rupiah gitu kan. Untuk sedotan ya paling nggak mahal sih Kak, paling cuman 100 200 lah even kayak gitu satunya. Ya jadi kurang lebih lah untuk satu kemasannya adalah 500 sama cup seller ya. 550 kali ada. Selanjutnya kita ada pertanyaan terakhir nih Kak, yaitu adakah biaya lain kayak biaya listrik, mungkin sewa atau peralatan seperti gerobak sama mesinnya?
Itu kira-kira berapa tuh Kak? Ya untuk biaya tempat, sewa tempat ya, itu kan per bulan ya. Satu bulan itu aku tuh tempat 700.000 untuk tempatnya aja. Untuk listrik dan keamanan itu sekitar di 130.000 untuk listrik sama keamanan sama air per satu bulan. 130 per satu bulan. Nanti dibagi aja, dibagi 30 berapa gitu ya. Kemudian untuk apa lagi tadi peralatan ya, untuk gerobak itu aku udah include semua ya, karena kan ini franchise. Jadi aku tuh 7.500.000 itu udah include semua, udah sama cup seller, udah sama ya semuanya alat-alat nih, semua udah include semua segitu. Kalau franchise itu berarti kayak misalkan kita udah dapat semua atau kayak mungkin kayak botolnya mungkin dapat dari sana atau ada cup gitu? Oke, untuk kayak cup, untuk di awal itu kita dapat semua Kak. Cup dapat, kemudian untuk cup sellernya kita dapat, kemudian untuk gula juga kita dikasih, tapi yang emang nggak banyak. Bahan baku juga kita dikasih. Nah, tapi nanti untuk selanjutnya kalau misalnya bahan baku dari kita habis, ya kita tinggal beli aja gitu dari owner. Kayak gitu sih Kak. Terima kasih. Baik, itu saja dari saya, Melanie Zahara, dan Kakak Aku Nisa. dari ST Dieng. Sekurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulan Booth 1, ST Solo. Kesimpulan Booth 2, ST Malioboro. Saya Melanie Zahra. Di sini saya akan menyimpulkan hasil dari observasi ketiga booth ST, yang dimana yang terbaik adalah ada di booth yang ketiga, yaitu di booth ST Dieng. Di sini saya akan membacakan variabel biaya analisis pendapatan usaha. Yang pertama yaitu ada varian original dengan harga 4.000 dikali 100 piece, yaitu 400.000. Yang kedua ada jeruk nipis dengan harga 5.000 dikali 45 piece, yaitu 225.000. Yang ketiga itu ada lemon tea dengan harga 7.000 dikali 45 piece menjadi 315.000. Yang keempat ada strawberry tea dengan harga 10.000 dikali 10 piece, yaitu 100.000. Yang kelima yaitu ada lychee tea dengan harga 10.000 dikali 20 piece, yaitu 200.000. Yang keenam ada mango tea dengan harga 10.000 dikali 20 piece, yaitu 200.000. Yang terakhir yaitu ada Thai tea dengan harga 12.000 dikali 10 piece, yaitu 120.000. Kita jumlahkan harga di tiap-tiap varian, yaitu menjadi 1.560.000 dikali 6 hari kerja, totalnya menjadi 9.360.000. Selanjutnya yaitu ada biaya produksi, yaitu 50% dikali 9.360.000 dari hasil penerimaan sama dengan 4.680.000. Selanjutnya ada biaya resiko, yaitu 10% dikali 4.680.000 sama dengan 468.000. Selanjutnya itu ada biaya kemasan, 2% dari 4.680.000 sama dengan 93.600. Nasywa Mahdia Rahma ingin lanjutkan tentang kesimpulan profit, yaitu ada gaji karyawan 80.000 dikali 6 sama dengan 480.000, ada biaya sewa 28.000 dikali 6 sama dengan 168.000, yaitu ada biaya penyusutan
1% dikali 7.500.000 sama dengan 75.000. Jika ditotalin jadi 5.964.000, yaitu ada profit 9.360.000 dikurang 5.964.600, total jadi 3.395.400. Lalu ada kerugian di mana varian original 5 cup dikali 4.000 sama dengan 60.000, nipis 4.000 dikali 5.000 sama dengan 60.000, lemon tea 5 cup dikali 7.000 sama dengan 105.000, strawberry 8 cup dikali 10.000 sama dengan 240.000, ada leci tea 5 cup dikali 10.000 sama dengan 150.000, mangga tea ada 7 cup dikali 10.000 sama dengan 210.000, ada Thai tea 8 cup dikali 12.000 sama dengan 240.000, totalnya 50% dikali 6 sama dengan 1.065.500. Itu ada profit di mana 3.395.400 dikurangi dari biaya kerugian dan biaya resiko, totalnya jadi 3.395.400 dikurang 597.000 sama dengan 2.798.400.